Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yamalia dari jurusan Sejarah Kebudayaan Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Syenerjati Cirebon. Di sini saya akan memberikan sebuah wawancara mengenai sejarah lisan, mengenai tentang sejarah pembangunan jembatan di Desa Duku Picung. Bersama saya sudah ada Bapak Adi Sutardi SAP. Selamat malam Pak. Apa kabar? Mohon maaf mengganggu waktunya. Di sini saya akan bertanya mengenai sejarah pembangunan jembatan di Desa Duku Picung. Kira-kira tahun berapakah sih Pak di awal rencana mah berarti tahun 94 itu baru perencanaan untuk pembangunan menyambungkan antara desa dengan dusun Gandol. Tapi itu baru rencana untuk pembangunan jembatan, hanya jembatan setapak lah istilahnya. Kalau dari istilah di desa itu hanya bisa jalan kaki, cukup jalan kaki. Tapi mengingat berdasarkan kita itu ada di wilayah antara desa dan kecamatan, akhirnya menyambungkan dari kecamatan Ragung sampai ke kecamatan Ciwaru dengan menjalani dan jalan menuju jalan kecil akhirnya membuat besar. Nah, di tahun 96 baru dibuatkan dengan anggaran swadaya masyarakat lah, bergotong royong, ada yang istilahnya punya bambu ngasih bambu, punya tenaga ngasih tenaga, apapun. Jadi gerakan untuk membuatkan dulu tugu sementara. Nah, hanya bisa masyarakat membangun tugu dulu yang sebelah timur itu asli tugu, dan alhamdulillah masih dibuka oleh sesepuh desa Duku Picung, yaitu kalau dari itu adalah Abah Dun yang berdomisili di Ciri. Jadi beliau yang membuka sampai dia itu menyembelih, masyarakat itu menyembelih kambing lah untuk berduyun membuat jalan jembatan. Jadi awalnya untuk penyambungan antara desa dengan dusun, karena wilayah Duku Picung itu kan terpencil-pencil. Ya. Mungkin hanya di wilayah Kecamatan Ragung salah satunya desa yang dikelilingi oleh dua kali, yaitu Kali Cisanggarung dan Kali Citaal. Makanya kasihan, jadi ada dua dusun yang terisolir, ya dusun Gandol sama dusun Mayung. Jadi akan dibuatkan jembatan, tadinya hanya jembatan sementara lah gitu. Tapi akhirnya dengan begitu, dengan kembangnya zaman, katanya ini kan ada wilayah lain ke sana, kita nyambung, akhirnya dibuatkan. Nah, di tahun 96 baru kita dapat bantuan, desa itu dapat bantuan dari pemerintah. Tugu itu juga bukan jembatan, hanya tugu. Karena dianggarkan bantuan itu kalau dinilaikan sekarang itu hampir 100 juta. Tuh. Nah, baru buat tugu. Itu juga udah bikin tugu dari pertumbuhan dari pemerintah ke bawah terus airnya tumpah lagi. Nah, dulu tahun 2010 ada program yang namanya Raksa Desa. Nah, dianggarkan lagi. Nah, dari Raksa Desa itu berarti mendapatkan kita itu bantuan Raksa Desa itu 100 juta ya, kalau 20 juta lah. 20 juta, 100 juta emang Raksa Desa itu. Hanya desa-desa kita membantuannya, mungkin ya saya masih itu waktu itu masih dari perangkat desa, dan untuk mendapatkan dana Raksa Desa saya dengan BPD dan LPM ke Bandung dulu. Akhirnya setelah musyawarah dapatlah bantuan, dibuatkan panitia, emang semua di panitia desa. Ya, dari anggaran Raksa Desa yang jumlahnya 100 juta, alhamdulillah bisa tercapai, terbangunlah jembatan. Itu juga hanya cukup mungkin roda 2, kalau roda 4 belum bisa masuk. Dan untuk terkendala lagi masalah jalan ke sana, menyambung ke sana, itu dari jembatan ke dusun Gandol itu jalan hanya satu tapak, hanya perbatasan antara Duku Picung dengan perbatasan Desa Negara. Akhirnya musyawarah dan dipinta ke masyarakat dengan ikhlas memberikanlah
tanah dari desa Wilanagara 1 meter, dari desa Duku Picung 2 meter. Akhirnya kita sudah punya jalan dengan mudah-mudahan dan sadar tanpa minta ganti rugi, jadilah jalan. Berarti yang luas sekarang udah bagus lah, jalan udah lihat. Jadi untuk pembangunan jembatan itu ada 3 kali lah. Pertama hanya kita membuat tubuh masyarakat, itu belum dipanitiakan, masih dianggarkan oleh desa. Kedua dengan memakai dana laksa desa, itu masih. Nah ketiga baru swadaya dari PNPM yang dulu PNPM, PPK dulu dana PPK, dibantuan dari dana PPK, sekarang yang diistilah dengan PPK. Akhirnya jadilah jalan. Jadi belum ada dana desa dulu, belum ada dana desa, baru ada juga ADD juga, itu nggak cukup. Jadi nggak cukup. Itu swadaya dari masyarakat, mungkin kalau istilahnya dulu itu persomah untuk pembangunan jembatan tersebut. Persomah itu nyampe, persomah itu dipinta dulu itu hampir 150.000. Itu kelas 1, kelas 2 70.000, kelas 3 50.000. Itu dengan jumlah rumah dulu somahan kalau istilah di desa. Rumah itu jumlahnya baru dulu itu hanya 520, sekarang udah nyampe berapa ratus lah rumah itu. Itu lah, berarti dari tahun 94 ya, mulai awal 1994. Jadi direncanakan untuk pembangunan jembatan itu di masa tahu Bapak Kepala Desa Bapak Ku Nasuha. Dilanjut Bapak Ku Maktubudin, itu 2 periode. Dan terakhir masih nyangkut Ibu Kuwu Sitorakaya, itu baru yang dianggarkan dari dana desa. Itu. Jadi pembangunannya berapa tahun tuh? Ya, sampai kemarin habis itu sampai 2000, berarti 2014. Baru selesai. 2014 baru selesai. Itu ya berarti 3 kali perubahan. Pertama hanya kita bikin jembatan, setelah jadi tiang kita dikasih itu apa tuh, pohon kelapa dan bambu pakai gede. Tahap pertama yang penting asal bisa lewat ada. Itu juga ke sana jalannya belum begitu gede, hanya jalan setapak. Jadi hanya bisa lewat juga, motor juga masih susah, bisa lah motor roda 2. Tahap kedua baru dilebar, itu melalui dana laksa desa, bisa pakai itu cor besi. Bisa. Tahap ketiga baru sekarang dicor sampai tahun 2020. Jadi 3 kali kerjaan. Itu 3 kali kepala desa. Berarti pencetus awalnya itu Bapak Nasuha. Nasuha, pencetus awalnya Bapak Nasuha. Tujuannya selain menyambungkan kecamatan itu apa, Pak? Ya tujuannya mah untuk menyambungkan sarana, jadi untuk menyambungkan, jadi untuk sarana ekonomi sih. Awalnya mah untuk sarana ekonomi, karena semua jadi hasil ekonomi atau makan apapun itu kan awalnya dari sana. Jadi pesawahan Duku Picung itu kan dengan adanya aliran sungai dan selalu deras, jadi banyak korban. Akhirnya dibuatkan jembatan. Akhirnya untuk ekonomi dari lama, tapi udah maju ke sini, akhirnya kan Duku Picung itu ingin menyambungkan dengan dusun Gandol. Karena kan ada salah satu dusun masih cantilan desa Duku Picung itu udah menyambungkan. Dan sekarang udah jalan lagi, akhirnya bisa menyambungkan antara kecamatan Lulagung dan kecamatan Ciwaru, bisa nyambung gitu. Itu jalan bisa sebetulnya jalan alternatif. Jadi sewaktu-waktu jalan utama Ciwaru Luragung yang di Garajati ada permasalahan atau ada kerusakan atau ada masalah lah, ditutup, itu salah satunya dari sini. Iya, jalan alternatifnya gitu. Berarti sebelum dibangun jembatan ini tuh kita jalannya muter ya ke Ciwaru? Ke Ciwaru ya ke bawah.
Iya. Ya ke Cikidang, ke Baok, sebelum karena mah mau ke Cimaru mau kemana, dan ke sini ke Duku Pitung. Jadi awalnya mah untuk sarana ekonomi lah, ya dekat awalnya mah hanya kita bisa jalan kaki juga cukup lah, yang penting supaya nggak nyebrang karena airnya kan deras, sungai Cisanggarung itu deras, jadi banyak korban. Akhirnya inisiatif kepala desa zaman Papuna Suha, kita buat jembatan lah, kita hanya dari pohon kelapa aja awalnya begitu. Itu Yang ikut berpartisipasi itu selain kepanitiaan apa masyarakat juga ikut bergabung? masyarakat antusias, masyarakat emang ya dorongan dari masyarakat. Akhirnya kalau pembangunan tanpa di istilahnya ada pengurus, kita dibentuklah panitia dulu itu. Tapi panitia dulu udah pada almarhum sih orang-orangnya. Ada Pak Haji Wiadi, Pak Haji Usman, terus yang ke hari kesini termasuk Pak Haji Iran tuh belum jadi kepala desa. Dia itu pernah, tapi dia itu hanya bendahara gitu. Kalau sekretaris memang dari dulu saya gitu. Mungkin sekian sih Pak. Ya, 94 belum jadi perangkat desa. Abdi kan diangkat perangkat desa itu 97. 97 itu juga baru diangkat P3N 2098 saya baru diangkat perangkat desa. Ya mungkin sekian Pak, terima kasih. Ya, gitu aja perjalanan itu mah. Tapi kalau anggaran sih emang sih nggak siap, lupa lagi lah. Ya. Baik, terima kasih ya Pak. Ya. Ya mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada Bapak Adi Sutardi SAP, dan saya akhiri wabillahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.